pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan kami juga mengundang partisipasi Anda di segmen akhir ini di nomor telepon 0823 60 60 90 90. Dan tadi sebelum break kita juga sudah mendengar bagaimana masukan dari Bang Mukhtar tadi oleh Kareng, bagaimana anak muda juga harus dibekali salah satunya itu ilmu dagang ya. Dan tadi juga mendapat masukannya, kita jangan membanding-bandingkan nih dengan anak muda kita di sini dengan yang di mana-mana gitu ya, termasuk di Pulau Jawa. Mas ini ya Bang, tanggapannya gimana nih? Ya, tanggapannya pertama terima kasih Bang Mukhtar ya. Ini kan curahan hati daripada pedagang ya. Kita tentu harus mengapresiasi pemikiran Bang Mukhtar ya. Tapi paling tidak ini ya kenapa saya katakan bahwa Aceh ini perlu masuk paling tidak zona kompetisi di dalamnya. Di saat zona kompetisi ini masuk, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perubahan sosial kita. Nah, di saat dulu ya kita punya waralaba atau suatu swalayan yang besar, saya tidak menyebutkan namanya ya, swalayan itu besar yang punya orang Aceh, dan di saat dia sudah mulai berkembang ada di kampung-kampung dan sebagainya, kita juga mengatakan bahwa pakai buka ya kampungnya habis tanya mendung, ya kan. Hari ini dengan masuknya yang besar-besar juga yang lain ya, mungkin dari nasional, yang Aceh ini juga akhirnya akhirnya mungkin kolaps ya. Yang kita rasakan hari ini adalah tidak serta-merta yang kecil-kecil ini langsung bubar kan. Bahkan kompetisi itu terasa. Tapi juga berdampak pastinya. Berdampak pasti. Tapi kita harus lihat banyak masyarakat Aceh ini, pembeli ini, dia akan menentukan pilihan. Dia akan datang untuk membeli. Jangan salah, di saat dia melihat swalayan yang ber-AC saja, dia pikir harga mahal. Mungkin dia nggak datang masuk ke dalam. Dia tetap ada orang Aceh yang berpendirian, alah keputa bloinan, tajak mentong blow tempat uang Aceh. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu ada zona-zona yang menurut saya ini kompetisi di dalamnya, agar paling tidak para pedagang kita hari ini bisa semakin giat lagi, semakin meyakinkan konsumen lagi untuk bisa datang dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen. Nah, pola kompetisi ini yang harus kita hadirkan tidak hanya dalam hal perdagangan, dalam hal anak muda juga. Kenapa pola komparasi ini penting? Kita membanding-bandingkan. Tidak perlu Pulau Jawa selalu menjadi ikon kita, tapi dimanapun kita akan membandingkan. Bagaimana mungkin Bang Mukhtar pernah berdagang di Bekasi, melihat bagaimana kenapa akhirnya setiap dagangan-dagangan walaupun di kampung-kampung tetap laris. Ya kan? Tidak ada, saya pikir, pasar-pasar tradisional itu langsung tutup gara-gara ada swalayan yang besar. Nah, hal ini karena pertama ini terkait soal kompetisi. Di anak muda, semangat kompetisi ini harus kita tumbuhkan. Di orang Aceh, makanya saya sering mengatakan ini walaupun agak jokes ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini untuk kalah saja tidak mau, apalagi seri. Nah, maksudnya apa? Kita ini paling tidak coba untuk bisa membuka open-minded terhadap apa persoalan nasional hari ini, persoalan lokal hari ini, kenapa daerah kampung orang bisa maju, kampung kita tidak maju. Selalu yang kita bandingkan adalah yang paling dekat serumpun dengan kita adalah Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Orang Aceh bisa tertib kalau mereka pergi ke Singapura. Orang Aceh bisa tertib kalau mereka pergi ke Penang. Tapi kembali ke Aceh dia mungkin belum tentu bisa tertib seperti mereka tertib di Singapura. Ini saya pikir soal mindset. Mindset ini harus kita ubah. Pola kompetisi kita hadirkan untuk bisa memberikan warna baru, semangat baru. Dan saya pikir anak muda itu punya PR yang besar ya. Anak muda ini paling tidak memang penetuh ini atau nasihat ini ada di orang tua. Dan anak muda ini paling tidak memberikan gagasan dan warna baru, pemikiran baru. Berikan paling tidak masukan kepada pemerintah hal apa yang paling tepat dan efektif untuk bisa diberikan kepada masyarakat setempat. Karena memang anak muda ini bagian dari civil society, yang dimana salah satu adalah tugasnya untuk mengawasi, maka sudah seyogyanya Laju dan kawan-kawan dari Ikamba dan sebagainya memberikan pemikiran, mungkin kritik yang konstruktif, yang memberikan pesan solutif kepada pemerintah untuk bisa memberikan penyelesaian terhadap segala persoalan. Baik, lanjut tambahannya. Oke, tadi mungkin menanggapi dari Bang Mukhtar tadi, memang seperti yang dikatakan Bang Er tadi, perlu ada komparasi memang supaya ada warna kompetisi, dan selain itu juga untuk menentukan standar kita. Artinya memang selama ini kalau kita tidak memiliki standar, kita tidak punya tolak ukur harus sejauh mana kita berjuang. Artinya kita nggak
nggak bilang bahwa anak muda kita tertinggal jauh mungkin dibandingkan daerah lain, tapi yang baik-baik itu penting untuk menjadi standar agar kita bisa melampaui dan kita bisa menentukan sejauh mana kita harus berusaha, dan itu saya rasa sangat penting. Dan memang dalam hal ini anak muda juga harus bisa menjaga mental bertandingnya, artinya jangan takut orang masuk, orang datang, selama kita bisa menjaga kualitas, selama kita bisa menjamin kapasitas, maka siapapun yang datang kita akan tetap mampu bersaing gitu. Baik. Jadi Mental kompetitif itu ya, mental kompetitif itu sangat penting. Kita sudah cukup untuk itu? Dan Sudah mumpuni? ya memang ada peningkatan dari dulu mungkin, dan kita juga perlu mencatat bahwa Aceh ini adalah daerah yang memang paling banyak ujiannya, mulai dari masa konflik, kemudian kita ada beberapa kali daerah militer, mungkin ada operasi di Aceh, kemudian juga dilanda musibah gempa dan tsunami. Artinya mental kita memang berbeda dengan mental orang lain. Artinya ujian kita itu justru lebih berat. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ujian itu dalam agama juga kita memahami bahwa ujian itu untuk meninggikan derajat kita. Artinya tidak ada gunanya kita merasa minder, kita merasa takut bersaing, karena memang dengan ujian-ujian yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk bisa memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang memang dari dulu mungkin saya juga beberapa waktu lalu sempat ngobrol dengan salah satu staf pemerintah Aceh. Di saat kita sedang tembak-tembakan, daerah lain itu sedang hitung uang, misalnya di Medan. Kita sedang lari dari granat misalnya. Di Medan mereka sedang hitung uang dari investor. Artinya memang berbeda. Iya, berbeda. Tapi balik lagi ke tadi bahwa ujian itu untuk meninggikan derajat kita dan kita sudah mampu melewati. Artinya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut berkompetisi dengan orang lain. Artinya perlu ada standar, buatlah standar setinggi mungkin supaya kita bisa mengukur sejauh mana kita harus melakukan usaha. Dan harusnya mental kita lebih ya, lebih harusnya mental kita sudah terjamin gitu. Karena dari dulu juga kita dalam darah orang Aceh ini kan ada gen pahlawan itu. Dari dulu kita selalu disampaikan bahwa Aceh ini keturunan-keturunan pahlawan, dan artinya ya dulu pendahulu-pendahulu kita tidak pernah takut dengan apapun. Dengan kita dengan modal rencong, Belanda itu bawa meriam dan kita nggak takut dengan itu. Justru kenapa kita harus takut dengan orang luar gitu. Jadi saya rasa nggak ada alasan lah untuk kita menjadi takut bersaing. Luar biasa penerus Tengku Umar ya. Oh, terakhir nih, closing statement-nya gimana teman-teman, silakan dari Bang Erdo. Kalau closing statement ya, ini soal pesan kepada seluruh anak muda. Tentunya yang menonton Aceh TV hari ini, paling tidak kita coba untuk bisa mengubah mindset kita sebagai anak muda, sebagai pelopor perubahan, tentunya harus memiliki spirit dan semangat yang berbeda untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran nyata dan aksi nyata kepada pemerintah. Itu cara kita, ikhtiar kita untuk bisa membantu persoalan hari ini. Timbang kita hanya menggerutu tapi tidak memberikan solusi, itu juga akan menjadi persoalan. Yang kedua adalah terkait soal, ini karena International Men's Day, ya, terkait karena ini peringatan Hari Internasional bagi kaum pria ya. Kita ingin berpesan bagi orang Aceh ini ada satu persoalan yang menjangkit orang Aceh ini adalah persoalan kueh ya. Kueh ini bro akai becut tanya teta kalau nurun bain mungkin dia berhasil atau sukses dan sebagainya. Ada persoalan tidak senang ya. Persoalan ini mungkin di antara kita apalagi di peringatan International Men's Day ini bagi anak laki-laki nggak boleh kueh di antara kita dan harus saling mendukung paling tidak. Oke. Jangan ada kueh di antara kita ya. Ya, jangan ada kueh di antara kita. Luar biasa. Terima kasih Bang Erlanda Djilansa Putra, sukses untuk kegiatannya. Ya, terakhir kasih, dari Lazu. Oke, saya mau sampaikan mungkin Kak, mengenai belakangan ini kita selalu ditakuti dengan kata-kata radikal misalnya. Padahal menurut saya pemuda itu harus punya spirit radikal, artinya radikal dalam konotasi yang positif gitu. Justru harus radikal dalam positif ya? Ya, justru kita harus radikal, karena radikal itu menunjukkan sejauh mana kita konsisten dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi saya rasa hari ini anak muda harus berpikir radikal untuk bisa memberikan peran sebesar-besarnya terhadap pembangunan. Dan mungkin kami di Banda Aceh harus bisa berpikir radikal agar bisa menunjang pembangunan SDM dan juga untuk bisa mengawal kebijakan pemerintah dengan memberikan kritikan dan solusi yang konstruktif. Saya rasa itu sangat penting bagi kita semua. Baik, Lazuardi Imam Pratama, anak muda harus radikal dalam konotasi yang positif ya. Betul. Thank you teman-teman, sukses untuk kegiatannya, sukses kembali, terima kasih untuk aktivitasnya. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah nelpon, yang sudah berpendapat, dan sudah menyaksikan program kami. Semoga bermanfaat pastinya untuk Anda, dan saya Ina Rastikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.